kelas 12 CTKR. Ya. Kelas 12 D ya. Cek. Oke. Oke. Jadi pelaksanaan observasi akan dilakukan besok hari Jumat ya. Di kelas 12 DTKR. Kalau boleh tahu nanti yang akan Pak Amin ajarkan di kelas temanya tentang apa Pak? Topiknya Mendiagnosis balancing. Mendiagnosis balancing roda ya. Kalau boleh tahu tujuan dari kegiatan belajar mengajar yang nanti akan Pak Amin lakukan bisa dijelaskan Pak? Yang pertama mengenai pembelajaran inquiry dengan cara presentasi, kelompok, praktek, anak dapat mendiagnosis kerusakan pada balancing. Terus yang kedua, melalui pembelajaran dengan model inquiry, siswa dapat memperbaiki kerusakan pada balancing. Jadi saya lihat ada dua tujuan yang ingin Pak Amin capai. Kemudian kira-kira yang perlu dikembangkan nanti, yang ingin fokusnya, yang Pak Amin ingin kembangkan nanti fokusnya pada bagian mana pada saat kegiatan belajar mengajar? Kalau saya lihat di sini pada bagian diferensiasi ya, bisa Ya, dijelaskan Pak? Jadi nanti kita menggunakan metode diferensiasi. Harapannya nanti saya selaku pengajar nanti bisa melihat kemampuan anak. Saya menitik beratnya tergantung dari keminatan anak. Contohnya ketika anak memang prakteknya bagus, kalau misalkan prakteknya kurang tapi bisa membuat video misalkan atau laporan, nanti kita hasil Diharapkan nanti ada pengembangan pada bagaimana anak bisa melakukan pembelajaran dengan sumber belajar yang bermacam-macam dan proses yang berbeda-beda ya. Nanti kira-kira prosesnya seperti apa Pak? berarti dari awal pembelajaran nanti kita membagi kelompok, dari kelompok per kelompok. Jadi nanti di situ ada presentasi tiap kelompok, dan nanti setelah presentasi saya hanya mengambil kesimpulan dari tiap kelompok, nanti saya simpulkan biar tambah jelas. Terus berikutnya setelah sudah kesimpulan dari mendiagnosis itu diperbaiki, nanti baru masuk ke praktek. Nanti hasilnya menggunakan model diferensiasi, anak mau praktek dan dengan job sheet ataupun bikin laporan ataupun hasil karyanya video. Terima kasih. Saya lihat sudah strategi yang sudah Pak Amin atur sangat bagus. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Amin Pak. Nanti mudah-mudahan saya bisa hadir pada saat Pak Amin melakukan kegiatan pembelajaran sehingga saya bisa mengobservasi sesuai dengan pengembangan yang ingin Pak Amin lakukan, termasuk pada proses-proses yang lain, mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan ini dan nanti sampai penutup. Mudah-mudahan nanti bisa lancar ya Pak Amin. Apa yang menjadi tujuan dari observasi ini bisa tercapai. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi, saya juga ingin bertemu dengan Pak Amin lagi secara bincang-bincang setelah mengevaluasi dari apa yang sudah kita lakukan pada saat proses pembelajaran tersebut. Terima kasih Pak Amin atas percakapan menjelang observasi ini. Mudah-mudahan nanti sekali lagi bisa bersama dengan lancar. Terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kausan ya jadi kausan sehingga ada titik di mana bal tersebut itu tapi di bagian tengah sehingga bal tersebut akan naik turun akhirnya yang terjadi apa? Yang bikin mudik rasanya apa? Getar ya? Iya, getar. Oleh karena itu maka kita bahkan kalian ada video itu tekanan kalau kalian menunjukkan tekanan berarti kalian kickboxing dari mesin ke siang Pak Amin. Terima kasih Pak Amin, Pak Basuki sudah hadir dalam kegiatan diskusi setelah observasi atau pasca observasi. Terima kasih Pak Amin, kemarin kita sudah bersama-sama melakukan observasi ya. Pak Amin sedang mengajak kita, kemudian saya yang observasi. Setelah percakapan kita sebelumnya bahwa kegiatan belajar mengajar yang kami lakukan ini dalam rangka pengembangan kegiatan belajar, nanti ada beberapa area pengembangan, antaranya adalah menurut yang kami isikan ada kegiatan belajar yang mencerminkan diferensiasi, antaranya ada diferensiasi proses, kemudian konten dan produk. Gitu ya Pak Amin ya. Jadi setelah saya observasi kegiatan kemarin, Pak Amin ada di kelas dengan kegiatan belajar mengajar di kelas kemarin. Kira-kira setelah melakukan pengembangan pada diferensiasi pembelajaran yang Pak Amin rasakan tidak merasa kehabisan materi yang pertama. Yang kedua, dengan kita menerapkan diferensiasi, jadi setiap anak punya target sendiri-sendiri yang mereka punya dari kemampuan yang mereka punya. yang kami rasakan. Kalau boleh saya tahu dari kegiatan pembelajaran yang kemarin kami lakukan di kelas, kira-kira ada kendala tidak? Bisa sampaikan. Ya kalau kendala real di kelas berarti anak itu jadi yang pertama guru itu harus punya data awal peminatan anak sehingga kendalanya berarti kita harus rajin menggali kemampuan potensi anak. Mungkin Mungkin kita sebagai guru mungkin kalau
memahami karakteristik Karakteristiknya anak itu. sudah mengikuti ya, Pak. Iya. Atau dari misalnya dari siswanya atau dari sumber belajarnya mungkin. Ya, sumber belajar juga akhirnya guru harus menguasai bukan hanya praktek ya. Kalau saya kan guru produktif, berarti bukan hanya cuma praktek, berarti kita termasuk harus bisa membuat video, termasuk kita diajarkan interaksi. Kalau menurut Pak Amin sendiri, kaitannya dengan diferensiasi pembelajaran, kira-kira yang ideal itu seperti apa? Kalau saya sih, ya kalau untuk menuntut anak kompeten sebenarnya kalau targetnya beda ya, kalau bicara kompetensi ya, karena target kita di levelnya level 2. Kalau SMK kan berarti nanti setelah lulus tuh operator jadinya. Jadi pakemnya sudah jelas sebenarnya. Kalau misalkan saya ngajarnya di SPTKR kemarin di balancing, kalau balancing hanya sekedar dia membuat konten video saja, sebenarnya mereka kurang. Dan namanya operator ya harus bisa menjalani, bukan hanya bisa membuat laporan, tapi harus menjalani cara membalancing yang benar itu mereka kayak Paling tidak sesuai dengan kompetensi minimal lulusan gitu. iya, karena memang target kita operator. Nah, kalau menurut Pak Amin itu ada yang paling ideal sebagai operator yang terjadi di kelas itu, menurut Pak Amin pada level masih apakah untuk mencapai ideal terlalu jauh atau mungkin perlu penambahan yang perlu dilakukan, kira-kira bagian mana gitu. Kalau kemarin saya lihat Pak Amin di kelas itu kan mohon maaf ini kan masih ada ya, walaupun sudah bagus sekali saya nilai sudah menjadikan diferensiasi, tapi ada beberapa misalnya kegiatan diskusi yang kurang yang perlu ditingkatkan gitu. Kemudian dari sumber pembelajaran juga. Menurut Pak Amin sendiri, kira-kira dari Pak Aminnya sendiri apa yang perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan? Yang pertama mungkin dari saya pribadi harus ya selalu update keilmuan ya, update keilmuan termasuk pedagogi dan keilmuan kompetensinya. Jadi mungkin yang kekurangan dari saya sendiri ketika praktek kemarin yang pada saat observasi, alat yang dipakai itu hanya satu. Jadi semua siswa tidak bisa mencoba dengan di hari itu. Jadi evaluasinya kurang gitu. Itu juga kendala ya. Kendala. Jadi perbandingan antara bahan praktek dengan anak kurang ideal. Kurang ideal. Idealnya satu anak satu alat gitu. Satu alat minimal yang bisa 3 lah bisa. satu alat bisa dipakai. Satu praktek, satu melihat, menilai, ya, mengevaluasi. Sebisa mungkin alat yang ada dimaksimalkan gitu. Oke Pak Amin, jadi saya kira itu yang bisa kita lakukan. Harapannya ke depan bisa lebih baik, terutama dengan kendala-kendala yang Pak Amin hadapi. Dan bagi solusinya juga Pak Amin sudah bisa cari solusi sendiri ya. Tinggal nanti mungkin saya perlu melihat perkembangannya setelah beberapa kali pembelajaran. Jadi kita tetap ada refleksi untuk lihat perkembangan. Jadi mungkin setelah ini kita masih bisa ketemu lagi. Terima kasih kembali Pak. Ya, sama-sama kita juga sharing ya. Jadi pada saatnya juga saya belum tentu sempurna, tetap mesti ada. Terima kasih atas kesempatan yang Pak Amin luangkan untuk kita bisa berdiskusi. Selanjutnya nanti kita bisa kembali berdiskusi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih Pak Amin.
Pak Basuki, barangkali ada yang perlu disampaikan ya. Terima kasih Pak Edianto sebagai supervisor observasi sudah bagus sekali dalam melaksanakan alur coaching. Bertanya apa yang dijadikan tujuan sama Pak Amin, terus apa kendala yang dilakukan dan tantangan yang ada serta apa yang diperlukan untuk diobservasi, serta juga sudah melalui coaching juga bertanya tentang kedepannya seperti apa pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi sudah bagus sekali dalam melaksanakan alur coaching yang ada. Jadi itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Basuki dan Pak Amin. Diskusi kita hari ini mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, terutama pembelajaran kita. Terima kasih saja ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.